Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun saat ini Anda berada, di video kali ini Madya akan menampilkan hasil live dari Madya dengan akun Fapel88 ya. Yang mana di sini akun Fapel88 ini mencoba memframing atau menggiring negatif suatu ajaran, dalam hal ini Islam, yang dicoba dikorelasikannya dengan teroris ya, ajaran teroris, ajaran membunuh, bla bla bla. Nah, itu framing mereka ya. Tapi nanti kita lihat hasilnya ya. Karena padahal teroris bila dibandingkan penjajah lebih sadis dan lebih kejam penjajah ya, dimana di Indonesia ini kita dijajah oleh orang kafir, penjajah Belanda yang 350 tahun lebih. Itu dibunuh, diperkosa, diambil, dikuras harta Indonesia ini orang-orang kafir. Nah, kemudian Papel ini mencoba memframing teroris yang dikatakannya lebih kejam. Teroris itu perbuatan oknum dan tidak mewakili Islam, tapi itu di framingnya, oh itu perbuatan Islam gitu. Padahal dia nggak sadar penjajah itu lebih kejam, membunuh jutaan orang ya, dengan terstruktur, terorganisir, apalagi diorganisir suatu negara ya, menjajah seperti Belanda, Amerika, dan negara-negara penjajah lainnya. Itu orang kafir semua itu. Ajaran siapa itu ya? Rata-rata Kristen agamanya gitu loh ya. Oleh karena itu, sebelum kita bahas itu, nanti kita tampilkan dulu hasil diskusi ini yang mereka coba framing ya. Oke, kita lanjut. Go. Silakan Madya Channel, Anda dari tadi pengen ngebet, pengen bertanya, coba bertanyalah yang berkualitas supaya viewers kita itu bisa mendapatkan sesuatu. Silakan Pak Madya Channel, Madya Channel. Oke, selamat siang semua kawan-kawan. Terima kasih ya, Ibu Sofia tadi yang panjang lebar ya menjelaskan tentang terutama dalam konsep penerangan dia. Menurut dia itu hak dia. Tapi Madya luruskan dulu sedikit di sini pemahaman khilafah ya. Di dalam ajaran Islam, apalagi di akhir zaman ini, menurut hadis-hadis yang sumber-sumbernya sudah diinformasikan di hadis, bahwa khilafah itu akan berdiri bukan di Indonesia, tetapi nanti berdiri di Suriah dan Palestina. Setelah Palestina itu dibebaskan, ini informasi kenubuatan di hadis Nabi. Jadi kalau ada yang menggoreng khilafah berdiri di Indonesia, itu buset aja, bohong. Itu hanya ingin menjual-jual posisi, menjelek-jelekan saja. Jadi khilafah berdiri. Madya, sabar. Anda jangan mengatakan kami menjelek-jelekan ya. Itu fakta, ada videonya Madya. Saya sudah tampilkan di awal tadi. Ini bukan saya bicara hadis. Saya tidak bicara. Iya, berdiri. Itu masalahnya dari pihak lu, bukan dari pihak kami. Pihak lu sendiri yang saya terangkan aja. Saya terangkan aja. Iya. Oke, jadi Gini, jangan sampai gini ya tadi ya. Jangan sampai Anda memframing kalau kami yang menjelek-jelekan. Tidak ya. Kami hanya ya udah. Oke, lanjut. Oke, jadi saya luruskan. Jadi pemahaman Islam yang sebenarnya di dalam hadis Nabi, menjelang akhir zaman nanti, umat Islam itu diinformasikan akan 3 tokoh yang akan datang. Yang pertama Dajjal, yang kedua Isa Al-Masih, kemudian yang ketiga Al-Mahdi, pembebas Palestina. Nanti dinubuatkan pada Masjidil Aqsa itu akan dibebaskan oleh Imam Al-Mahdi. Dan inilah pada saat detik-detik dalam beberapa saat inilah, dalam posisinya tahun berapa ini, dan lama lagi akan dibebaskan itu. Nah, posisi itu maka berdiri tegaklah khilafah di sana, bukan di Indonesia. Jadi justru umat Islam yang terlihat hadis. Sebentar, Anda bisa lihat tadi justru umat Islam itu di dalam hadis diinformasikan akan datang sana, berkunjung mendatangi khilafah itu Imam Al-Mahdi yang penuh kebenaran itu. Itu informasi hadis. Yang pertama ini sekalian Madya. Itu bukan videonya tadi Pak Papel itu bukan tidak. Kalau soal itu Indonesia. Ya, kalau soal itu urusan Madya lah, mau kilaf di mana gitu. Itu kakak kami pun tidak percaya. Ini kalau ada yang goreng di Indonesia itu buset, tidak ada yang bisa seperti itu. Bohongan ya. Persoalannya di pihak kalian, bukan di kami. Ya udah, saya lanjut dulu Pak Papel. Saya lanjut dulu. Yang kedua menurut Ibu Sofi,
ajaran Islam itu teroris segala macam. Teroris sama penjajah jahat mana kira-kira? Yang ngebom jutaan orang mati seluruh dunia ini orang kafir loh. Amerika itu penjajah itu orang kafir, Belanda orang kafir. Kalau digoreng-goreng yang cuma ngebom yang 1-2 orang mati dijadikan Islam digeneralisir, itu suatu kebangetan gitu loh. Amerika yang menjajah gitu, menjajah seluruh dunia, Anda tidak goreng. Padahal Mana buktinya? Mana buktinya? Amerika menjajah. Mana buktinya Amerika menjajah? Coba sebutkan. Nah, di sini kan Bang Papal ini mencoba menanyakan mana buktinya Amerika menjajah. Justru banyak sekali ya hal-hal yang dijajah oleh Amerika. Dia menginvasi Irak itu sampai hancur lebur. Irak itu dari Amerika. Kemudian dia menginvasi, menduduki negara Afghanistan 20 tahun, menguras, membunuh, menjolimi negara sampai sengsara rakyat Afghanistan, sampai terpecah itu dan baru saja dia minggat dari Afghanistan karena nggak bisa mengalahkan Taliban. Ini juga salah satu bentuk bahwa Amerika itu penjajah, Bang Papal ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Lanjut. itu Afghanistan 20 tahun. Begitu kawan, begitu ya. Begitu Amerika itu artinya mereka jahat. Orang kafir itu jahat. Anda ini sesat pikir ya. Lainnya, mereka itu kita ini bicara tentang ayat-ayat kekerasan di dalam kitab kamu. Yang menyuruh kamu itu mereka punya dasar ayatnya. Tidak ada di dalam kitab Injil Yesus mengatakan kalau kamu tidak masuk Kristen penggalah leher mereka dimanapun kamu menjumpai mereka. Tidak ada Yesus mengatakan kalau orang non Kristen itu akan menjadi dhimmi dan kamu harus membayar jizyah. Gak ada itu. Ya, jadi kalian itu memang sudah sesat pikir. Benar. Ya, aku mau share dulu. Aku mau share. Sebentar dulu, Kalian itu sudah sesat pikir yang tidak bisa membedakan antara politik. Ini lihat ya, ini. Nah, ini channelnya Madia dan saya lihat memang ternyata dia suka sekali membahas saya, ya. Dan kemarin dia mengatakan, saya nggak suka dikatakan tolol atau on. Di channel saya nggak pernah bahas kamu, soalnya kamu tuh nggak penting banget. Saya, ternyata kamu memang fans berat saya rupanya. Masa nggak boleh fan berat sama Sofia? Sofia kan sering bahas Madia. Waktu sekarang ya. Ketika kita bicara politik itu beda aja. Yang namanya Islam dengan politik itu selalu dikaitkan, dijadikan satu. Ini beda dengan Kristen. Kristen bukanlah masuk ke dalam politik. Yesus tidak pernah ya masuk atau menjadi pemimpin gerakan politik. Ya, Yesus mengatakan kerajaan bukan di dunia ini tapi di surga. Oke. Ini Sophia mencoba ya mengatakan bahwa ajaran dia tidak bergerak politik, tapi fakta sejarah perang salib 1, 2, 3 itu sesama Kristen, Ortodok dan Romawi. Kristen di Romawi itu. Nah, di mana mereka berusaha saling mengalahkan, saling menaklukkan. Yang ujung-ujungnya berapa korban dalam perang salib 1, 2, 3 sesama Kristen yang berebut kekuasaan untuk menguasai dan menyebarkan sesuai dengan doktrin yang terjadi pada saat itu antara Ortodok dengan Kristen Katolik Roma ya. Yang mana dimenangkan oleh siapa kan bisa kita lihat hasilnya itu sendiri. Itu politik, Sophia. Itu politik yang menguasain dan ini terbukti gitu loh. Dan terbukti faktanya perang salib 1, 2, 3 itu sesama Kristen. Apa yang diperebutkan? Nuansa politik. Kalau Anda katakan Kristen tidak menjadi berjuang untuk politik, ini terbantahkan ya, Sophia. Kita lanjut. Menjadi politik, apakah ada yang namanya sejarah kekerasan? Iya, ada di dalam gereja. Ketika itu dijadikan politik, kamu tahu nggak politik? Tetapi pada dasarnya Kristen bukanlah agama politik seperti Islam. Kamu muda nggak ini? Kamu harus belajar lebih giat lagi. Ya, tidak pernah ada Yesus mengatakan apa? Pergilah ke seluruh dunia. Lo perang salib itu dari kamu, dari Islam. Nah, ini kan lucu ya, Sophia Atul ini Anda membaca sejarah. Saya katakan perang salib 1, 2, 3 itu sesama Kristen. Dia bilang, oh itu bukan dari kami, tapi dari kamu. Padahal tidak ada. Perang salib 1 itu sesama Kristen antara Ortodok dan Romawi ya, Kristen Romawi. Jadi itu beda, artinya tidak ada urusan. Dan pada saat itu jauh-jauh waktunya gitu loh. Perang salib 1, 2, 3 yang mengorbankan jutaan
orang ya sesama Kristen itu Anda bisa lihat bagaimana dia berusaha menaklukkan Konstantinopel ya, bagaimana Kristen Romawi itu menaklukkan itu bisa Anda lihat, mereka membantai semua orang-orang ortodok, Kristen ortodok. Nah ini disangkal oleh Sofiatul ini. Kita lanjut. Ya itu ajaran siapa yang nyuruh membunuh itu? Kalau dari ini ayo ya. ya. Kalian itu 1, 2, 3 misalkannya kalau bahas perang salib gue agak kalau ngomong sama orang nggak tahu sejarah ini memang repot ya. Gue yang ngomong sama orang gorila nih, makanya gue susah jelasinnya. Dia itu nggak bisa membedakan ya ketika agama dijadikan alat politik dengan murni ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan kamu ke Samaria, ke Yudea pegal. Kalau mereka nggak masuk Kristen pegal, kalau nggak bayar jizyah. Nggak pernah. Tapi Nabimu mengatakan itu. Itu problem. Nabimu itu menyatukan antara politik dengan agama, yang mana agama itu urusan masing-masing. Nabimu tidak memberi ruang kebebasan orang lain untuk beragama, dijadikan satu dengan paham. Nggak bisa. Di dalam Kristen nggak ada. Ya, kita nggak bisa mengatakan Joe Biden itu orang Kristen itu mewakili gereja. Ngawur, ngaco, nggak bisa. Ya, nanti mungkin teman-teman hamba-hamba Tuhan lainnya silakan bersuara. Ini kayaknya memang generasi ini nggak dididik dengan baik deh. Makanya pahamnya jadi kayak begini nih, kayak Madia nih. Silakan teman-teman yang lain. Masa habis nih. Nggak ada, ya, Madia nggak ada perintah di Alkitab untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi itu bukan perintah kitab, paham ya? Dan Belanda itu masuk, ya, dan ingat, Belanda masuk Indonesia nggak pernah mewakili kekristenan, paham tahu? Dibonceng. Amerika pun Sionanya bonceng. Bonceng Pak Baru. Iya. Nah, jadi gini ya, Belanda memang menjajah Indonesia, dia orang kafir. Nah kemudian di mana letaknya misionaris itu masuk ke Indonesia, dia membonceng Belanda itu gitu loh, untuk menyebarkan ajaran Kristen. Nah ini fakta, dan ini coba untuk dipungkiri oleh Papel juga nih, yang mencoba untuk ngeles orang kafir itu yang penjajah, yang jahat itu orang kafir ya, karena dia menjajah, ngebom, membunuh, itu lebih parah daripada teroris. Tetapi di sini Bang Papel ini mencoba memframing teroris itu ajaran Islam ya. Kita dengar kembali. Amerika pun tidak pernah mewakili kekristenan, itu murni negara, politik, bukan agama. Itu loh, jangan Anda memframing. Kalau Belanda menjajah Indonesia 350 tahun dengan kekuatannya seperti Indonesia sekarang udah Kristen semua, dipaksa masuk Kristen. Kamu harus belajar sejarah. Nanti aku akan buka sejarah bagaimana Islam berkembang di Jawa, bagaimana Majapahit itu runtuh dan disingkirkan, itu belum dibuka. Ya, bagaimana Turki itu besar Seperti itu oleh jawabannya nih. Dan sekarang di ajaran Islam Anda bilang sekarang orang Kristen ada nggak yang mati? Kalau pembunuh tentunya dari dulu orang Kristen tidak ada sudah di Indonesia. Buktinya orang Kristen baik aja hidupnya, orang agama lain baik aja, orang Islam baik berapa orang jangan. Berarti anda asal tidak mewakili orang itu. bisa membedakan bisa membedakan antara ajaran yang ada. Ya. Itulah saya bilang, IQ gorila. Kristenan. Indonesia ini, kita ini sudah bersatu menjadi negara Indonesia. Yang Ya tapi kalau tadi dibunuh kalau ada dimatiin, nggak ada dibasmi Kristen. Kalau ada dibunuh. Nah di sini kan mereka mengatakan Islam itu kejam, membunuh. Tapi buktinya di Indonesia ini orang Kristen hidup damai, baik saja, nggak ada yang dibunuh gitu loh. Dan ini kan artinya memframing sesuatu yang sebenarnya sudah nggak ada, sudah jelas bahwa orang Islam itu nggak akan membunuh, menjahati orang-orang Kristen. Ini fakta loh, orang Kristen hidup damai kalau di Indonesia, nggak dibunuh. Padahal orangnya sedikit jumlahnya. Kalau misalkan Islam itu jahat, membunuh, sudah dari dulu Kristen itu nggak ada gitu loh, tinggal diperangin selesai, kan sedikit jumlahnya. Nah kita lanjut kembali ya. seandainya negara Indonesia ini Dari pusat. seandainya Indonesia ini negara Islam, Indonesia sudah punah. Buktinya di Afghanistan kemarin Taliban membantai para misionaris Kristen. Paham tahu? Indonesia ini bukan negara Islam, paham? Indonesia ini Tidak mengakui Islam, itu belum terbukti dari Arab Saudi. ya terus terang dah. Sebentar dulu itu masih perang. Itu masih perang ya.
jangan ada generalisir, tidak ada seperti itu. Kalau Jangan Anda boleh kafir. Kenapa orang-orang muslim lihat negara-negara lari Islam yang aman, lari dari ajaran agama Muhammadiyah? lihat Islam itu di Arab Apa Saudi kalau bagaimana boleh orang dipaksakan? kepada ajaran Kristen begitu, jangan yang dalam posisi perang. Kamu keliru. Arab Saudi Arab Saudi itu diislamkan dengan pedang. Arab Saudi itu Nah, diislamkan dengan maksudnya pedang. Kamu Kristen, harus baca Kristen penjelasan. di sana hidup damai loh. Kristen dilindungi loh di sana. Jadi dalam posisinya ada Islam itu radikal. Hanya kita nggak bahas ya. Yang bahas kita membahas di Indonesia. Di Indonesia kita harus memberantas gerakan radikalisme ini. Silakan kasih yang lain, ini nggak berguna nih dia. Intinya Oke, saya kira mungkin untuk menjawab si akun Papel ya, dan si Sopiatul ini ya, sampai di sini dulu mari cukupkan. Jadi poinnya gini, poinnya mereka ini mencoba untuk memframing, menjelek-jelekan Islam dengan mengatakan oh Islam itu pembunuh, Islam itu teroris. Bahkan ini sekarang kan ada kasus dari oknum MUI ya, dari MUI yang ketangkap itu, yang masih diduga itu teroris, tapi digoreng sudah ini habis-habisan dari akun-akun Kristen itu menggoreng MUI itu, digoreng habis-habisan, dijelek-jelekan oleh orang-orang Kristen ini, akun Kristen apologet ini, karena dia mencoba untuk memframing ini perbuatan teroris yang padahal perbuatan oknum, kemudian tidak diakui mewakili ajaran Islam. Dan bila dia coba untuk memframing itu, padahal penjajah lebih jahat daripada teroris, nggak digoreng-goreng, nggak dibahas ya. Oke, demikian yang Madia bisa sampaikan untuk video kali ini. Madia mohon maaf, kurang lebihnya Madia sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu